Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah merupakan fondasi penting untuk mempertahankan keutuhan umat Islam, ya terutama di negara yang minoritas umat muslimnya. Apabila sesama muslim berseteru, kemungkinan yang terburuk adalah kekuatan Islam melemah karena pengikutnya terpecah belah. Ukhuwah Islamiyah adalah jalinan persaudaraan yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara, meskipun berbeda-beda suku, bangsa, adat, warna kulit, dan sosial ekonominya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat-Nya. Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran indah tentang persaudaraan antar sesama muslim, seperti satu kesatuan tubuh. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka, adalah laksana kesatuan tubuh. Apabila bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah sangat mudah diucapkan, tapi yang sulit adalah praktik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu disadari bahwa mewujudkan persaudaraan Islam dalam arti yang sebenarnya merupakan kewajiban setiap muslim. Agar persaudaraan sesama muslim dapat terwujud, khususnya bagi kita yang tinggal di negara minoritas, maka diperlukan tiang penyangga, yaitu 1. Ta'aruf. Ta'aruf adalah saling mengenal. Tidak hanya mengenal nama, tetapi lebih dari yang dimaksud, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, adat, budaya, pemikiran, cita-cita, dan masalah hidup yang dihadapinya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailu lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Yang kedua, tafahum. Setelah saling mengenal, maka sikap yang diperlukan berikutnya adalah saling memahami. Dengan saling memahami kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka umat muslim akan mampu terhindar dari kesalahpahaman yang dapat memicu pertengkaran dan perpecahan. Rasanya, tidak ada manusia yang bebas dan bersih dari aib, cacat, dan kekurangan diri. Setiap manusia
pasti punya kelemahan. Tidak selayaknya kita menjadi bak bunyi pepatah. Gajah di pelupuk mata tak tampak, namun kuman di seberang lautan tampak. Kita harus mampu menahan diri untuk tidak membuka aib saudara kita. Kita jaga kehormatan mereka dengan tidak mengumbar aib mereka yang dapat menimbulkan ketersinggungan hingga berujung pada permusuhan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Marradda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar." Artinya, barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Yang ketiga, ta'awun. Ta'awun adalah saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Yang kuat menolong yang lemah, dan yang memiliki kelebihan menolong yang kekurangan. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan masing-masing. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'anu 'alal birri wat taqwa wa la ta'anu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di antara kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang keempat, takaful. Takaful artinya saling memberikan jaminan senasib sepenanggungan. Dengan takaful ini akan menimbulkan rasa aman. Tidak ada rasa kekhawatiran dan kecemasan karena adanya jaminan dari sesama saudara untuk memberikan pertolongan yang diperlukan dalam kehidupan. Sebagai sesama muslim yang saling bersaudara, merupakan kewajiban kita untuk saling membantu. Kita sing-singkan lengan, kita kenyangkan perut mereka yang lapar, kita obati yang sakit. Suka mereka adalah suka kita, duka mereka adalah duka kita. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia ini, Allah akan melapangkan pula orang itu dari malapetaka hari kiamat. Allah tetap akan menolong seorang hamba selama hamba itu sudi menolong saudaranya. Siapa yang menutup aib orang muslim, Allah akan menutupi aib orang itu di dunia dan di akhirat. Kelima, itsar. Pengertian itsar adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Itsar adalah tingkatan tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah. Sebagai contoh, ketika dalam suatu perang, salah seorang sahabat Nabi sangat kehausan. Ia hanya tinggal mempunyai 1 kali jatah air untuk diminum. Saat akan diminumnya, terdengar rintihan sahabat Nabi yang lainnya yang juga kehausan. Maka air itu diberikan kepada sahabat tersebut. Dan ketika akan diminumnya, terdengar rintihan pula sahabat Nabi yang lainnya yang juga kehausan. Maka diberikannya air itu kepada sahabat tersebut. Begitulah seterusnya hingga air minum itu kembali ke sahabat Nabi yang pertama. Dan akhirnya sahabat Nabi meninggal dunia dalam syahid. Contoh lain adalah ketika para muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka para sahabat Ansor menyediakan apa yang dimilikinya untuk saudaranya. Cintanya pada saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Yang artinya, tidak beriman seseorang di antara kamu hingga kamu mencintainya seperti kamu mencintai dirimu sendiri.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pencerahan yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kebenaran absolut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.